Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha kelas 8 Ibnu Batuta. Oke, pertemuan kali ini Ustazah mau menjelaskan kembali materi tentang koordinat kartesius. 2 pekan yang lalu kalian sudah mengerjakan tugas-tugas dan kali ini Ustazah mau mengkoreksi sedikit karena masih banyak yang mengerjakan tugas itu yang keliru. Mungkin bingung. Jadi Ustazah mau menjelaskan lagi supaya kalian lebih paham. Oke. Nah, koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu apa? Nah, inilah koordinat kartesius. Dia memiliki 2 sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu positifnya ke kanan dan negatif kalau ke kiri. Sumbu Y positif ke atas dan negatif ke bawah. Nah, kemudian diberikan sebuah titik, katakan titik A. Ditanya jarak antara sumbu X dengan sumbu Y-nya berapa. Kalau ke titik A jaraknya ke sumbu X itu ada 6 satuan jaraknya. Kalau ke sumbu Y jarak titik A-nya itu ada 3 satuan. Kayak yang ini kalian sudah paham. Saya tengok kalian sudah paham dan sudah betul semua karena di sini sudah jelas, ya kan? Sudah jelas ada keterangannya. Nah, ada penjelasannya. Nah, selanjutnya untuk yang tugas yang ini. Tugasnya kalian mengerjakan menyelesaikan atau mengisi tabel ini. Nah, banyak yang betul tapi ada juga yang beberapa yang keliru. Nah, yang kelirunya itu apa? Kelirunya itu ketika mengisi yang negatif. Ada yang koordinatnya berada di negatif, kemudian di sini dibikin negatif 4 satuan. Nah, kalian harus ingat yang namanya jarak itu pasti positif, tak ada negatif. Ya kan? Jarak itu pasti positif. Walaupun koordinatnya di sini negatif, tulisnya positif. Kalian harus ingat dan coba buka lagi yang latihan kemarin yang menulis negatif, bisa dikoreksi lagi, bisa diperbaiki, dibuang negatifnya, tinggalkan bilangannya saja. Nah, oke. Nah, ini dia jawaban untuk yang tabel yang tadi. Jawaban betulnya nih, kan? Tidak ada yang negatif. Semuanya positif walaupun koordinatnya berada di koordinat negatif. Dia positif. Dan untuk mempermudah jarak ke sumbu X, kalau koordinat itu kan titik, kemudian ini kan X dan sini Y, ya kan, X, Y gitu kan, cara menulis koordinat. Tetapi kalau ditanya jaraknya ke sumbu X, dia kebalikannya. Yang menjadi titik Y itu menjadi jarak ke sumbu X, ya kan, kebalik kan, 62, ya kan. Padahal kalau koordinat itu X, Y, tetapi kalau untuk mengisi tabel ini ditanya jarak ke sumbu X-nya, dia kebalikannya. Oke, lanjut. Setelah itu menentukan kuadran. Kuadran itu pada bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk pahamnya, tengok di koordinat kartesiusnya. Nih, bidang koordinat. Kuadran 1 di sini. X-nya positif, Y-nya positif. Kalau kuadran 2 berada di sebelah kuadran 1, yaitu X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 3, X dan Y-nya tuh negatif. X negatif, Y negatif. Kuadran 4 sebelah kuadran 3, yaitu X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi ada pertanyaan yang di bawah kan? Bagaimana menentukan? Mana dia? Ini. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Nah, jawabannya itu adalah cara menentukannya itu harus menentukan koordinat titiknya. Harus menentukan dulu koordinatnya itu dia berada di koordinat mana. Dia koordinat X-nya berapa, koordinat Y-nya berapa. Nah, baru bisa kita menentukan dia di kuadran berapa. Karena kuadran ini tergantung dari
Ya, tergantung dari titik koordinatnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang soal kalian kan? Nah, soalnya ini kemudian mengisi tabel ini kan. Nah, oke, Ustazah bahas ya. Untuk titik A 2,6 jarak. Nah, ditanya titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, ya kan? Ingat. X-nya itu 2, berarti jarak sumbu Y-nya itu 2. Dia kebalikan. Kan? Nah, titiknya di X sama dengan 2. Tetapi jarak dari sumbu Y-nya itu sama dengan 2. Kemudian berjarak 6 satuan dari sumbu X nih. Dari sumbu X ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu cara dia. Berapa jarak dia kan? 6 satuan. Kemudian dia berada di kuadran 1. Nih, ingat di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Nah, kalau titik B, nih tinggal kalian isi koordinatnya. Kemudian ditanya yang titik D ini Zah. Ada juga yang keliru, ada. Tapi ada juga yang betul. Nah, D ini kan berada di, ya dia tepat berada di sumbu Y 0,4. Nah, kalau ini Zah kuadran berapa? Nah, kalau yang seperti ini berarti dia kuadran 1 atau kuadran 2. Nah, seperti itu jawabnya ya. Bukan berarti dia tidak ada kuadran. Nah, ada tuh yang jawab tidak ada kuadran. Tidak ada kuadran, entah apa itu jawabnya. Pokok dibilangnya dia tidak punya kuadran. Bukan, dia punya kuadran, tapi dia antara 1 atau 2 karena dia tepat berada di sumbu Y. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang nomor B. Apa yang kalian ketahui tentang titik B? Ya, titik B 3,0 yang ini berarti berada tepat di sumbu X. Titik D tepat berada di sumbu Y. Kalau ini di sumbu X yang negatif, ini sumbu Y negatif. Jadi kalau ditanya apa yang kalian ketahui, jawabnya ya itu tadi. Jawabnya dia kalau B berada di sumbu X dan pada kuadran 1 atau kuadran 2. Seperti itu. Salah. Kalau B titik B, tengok sini. Dia berada di kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, seperti itu. Kalian jawabnya seperti itu. Nih, atau ini jawabannya begini. Titik B berada pada sumbu X dan terletak pada kuadran 1 atau 4. E seperti ini, D seperti ini, H seperti ini. Oke. Kemudian lanjut. Sudah kalian isi ini tadi. Nah, yang C ini bangun apa yang terbentuk? Terbentuk bangun persegi. Kalian gambarkan dulu titiknya, baru kalian bisa nampak dia persegi apa tidak. Ini tidak. Dibuat bangun negatif 4,5. Apa itu? Nah, kemudian bilang persegi. Iya, persegi oke. Tapi buktinya mana? Seperti itu kan? Oke. Ini untuk yang pertemuan yang kemarin. Ini bahas yang pertemuan 2 pekan yang lalu. 3, pertemuan 3 pekan yang lalu. Sekian, silakan simak untuk penjelasan Ustazah yang materi sebelumnya, materi yang selanjutnya. Oke, simak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.